pertumbuhan dan basis sosial pada dinasti Muawiyah. Muawiyah bin Abu Sufyan dilahirkan kira-kira pada tahun kelima sebelum kenabian, yaitu pada tahun 606 Masehi. Beliau masuk Islam secara berbondong-bondong dengan masyarakat Makkah lainnya yang dikenal dengan peristiwa Futuh Makkah. Ketika itu beliau masih berusia 23 tahun. Muawiyah merupakan sosok pemimpin yang memiliki pribadi yang kuat, amat jujur dan ahli dalam berpolitik. Naiknya Muawiyah menjadi khalifah awalnya tidak melalui proses pembayatan oleh umat Islam secara keseluruhan. Muawiyah menduduki kursi kepemimpinan pada tahun 660 Masehi atau 41 Hijriah. Selanjutnya, sistem kepemimpinan dan penegakan dinasti. Muawiyah bin Abu Sufyan adalah penguasa Islam pertama yang menggantikan sistem-sistem demokratis Republik Islam menjadi sistem monarkis atau absolut. Meskipun sistem yang diterapkan khalifah-khalifah sebelumnya, namun Muawiyah masih menjalankan kedudukan dan fungsi khalifah seperti menyampaikan khutbah dan menjadi imam sholat Jumat. Hanya saja, ia terlalu menjaga jarak dengan kehidupan masyarakat. Muawiyah berhasil menegakkan kerukunan bangsa Arab wilayah utara dan bangsa Arab wilayah selatan. Selanjutnya, dinasti Muawiyah. Muawiyah bin Abu Sufyan. Masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan adalah masa yang paling cemerlang di antara masa-masa khalifah Islami seluruhnya, di mana keamanan dalam negeri begitu baik. Segala sikap permusuhan terhadap Muawiyah telah dibasmi. Masa pemerintahannya adalah masa kemakmuran dan kekayaan yang berlimpah. Yang kedua, Yazid bin Muawiyah. Ketika Muawiyah meninggal dunia, masyarakat luas membayat Yazid sebagai khalifah. Ketika itu, Yazid masih berusia 34 tahun saat menjadi khalifah. Masa pemerintahannya hanya berlangsung 3 tahun. Selanjutnya, Muawiyah bin Yazid. Masa pemerintahannya sekitar 40 hari. Dalam masanya terjadi krisis dan ketidakpastian, yaitu timbulnya perselisihan antara suku di antara orang-orang Arab sendiri. Selanjutnya, Marwan bin Al-Hakam. Sebelum pengangkatan Marwan menjadi khalifah, terjadinya permasalahan dan kesatuan Daulah Umayyah segera berubah menjadi pecah saat orang Bani Kalb berpihak pada Bani Umayyah dan orang-orang Qais berpihak kepada Abdullah dan Zubair. Abdul Malik bin Waman. Abdul Malik dikenal sebagai pendiri kedua bagi Daulah Umayyah karena ketika ia diangkat menjadi khalifah, kondisi umat Islam ketika itu sedang berada dalam terpecah belah. Al-Wahid bin Abdul Malik. Al-Wahid adalah orang yang terbaik untuk menerima kerajaan setelah Abdul Malik wafat. Dan dia adalah orang besar untuk memelihara warisan itu. Dia suka damai dan menginginkan perbaikan. Selanjutnya, Sulaiman bin Abdul Malik. Satu-satunya jasa yang dapat dikenang dari masa pemerintahannya ialah menyelesaikan dan menyiapkan pembangunan Jami'ul Umawi yang terkenal megah dan agung di Damaskus. Umar bin Abdul Aziz. Masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sekalipun hanya sebentar adalah sebaik-baiknya masa pemerintahan pada Khalifah Umayyah. Sekiranya masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang hanya sebentar, yaitu berusia 2 tahun beberapa bulan. Yazid bin Abdul Malik. Pada pemerintahan Yazid juga adanya propaganda bagi keturunan Bani Abbas. Yazid meninggal pada usia 40 tahun dan masa pemerintahannya hanya berlangsung 4 tahun lebih. Hisham bin Abdul Malik. Pemerintahan Hisham yang lembut dan jujur menyumbangkan jasa yang banyak untuk pemeliharaan keamanan dan kemakmuran, tetapi semua kebajikan tidak bisa membayar kesalahan-kesalahan pada pendahuluannya.
Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik. Kebijakan yang dilakukan Walid adalah melipat gandakan jumlah bantuan sosial bagi pemeliharaan orang-orang buta dan orang-orang lanjut usia yang tidak memiliki keluarga sama sekali. Yazid bin Walid. Masa pemerintahannya banyak terjadi pemberontakan. Penduduk masih memberontak kepadanya untuk membela atas kematian Al-Walid dan tidak mendapat dukungan dari rakyat karena mengurangi anggaran belanja negara. Ibrahim bin Walid. Kedudukan sebagai khalifah tidak disepakati kaum muslimin. Ia tidak mendapatkan baiat dari seluruh rakyat. Adanya pemberontakan yang terjadi di hadapannya. Selanjutnya, Marwan bin Muhammad. Beliau adalah seorang ahli negara yang bijaksana dan juga seorang pahlawan. Beberapa pemberontakan dapat ditumpas, tetapi beliau tidak bisa menumpas gerakan Bani Abbasiyah. 4 karakteristik, tradisi, dan pendapatan Muslim masa Muawiyah. Khalifah pada masa Muawiyah banyak mencapai prestasi yang luar biasa, walaupun terdapat beberapa khalifah yang tidak menoreh prestasi atau tidak memiliki kontribusi pada rasa kepemimpinan mereka. Yang kelima, jurisprudensi dan tata hukum agama Islam masa Bani Umayyah. Lembaga penegakan hukum yang didirikan masa Umayyah ada 3. Yang pertama, Al-Qadhi, Hisbah, yang terakhir Hakim Al-Mazalim. Yang keenam, faktor kemunduran dinasti Muawiyah. Yang pertama, sistem pergantian melalui garis keturunan. Latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah tidak dipisahkan dari kelompok politik yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib. Lemahnya pemerintahan Bani Umayyah. Dan yang terakhir, munculnya kekuatan baru dipelopori oleh keturunan Al-Abbas.